Belanda juga pengen mengkristenkan Indonesia. Tapi kenapa Belanda gagal? Karena ada benteng-benteng Indonesia, pondok pesantren yang sudah berdiri kokoh jauh dari sebelum Indonesia merdeka, saudara. Saya kasih contoh di Jawa Timur satu aja. Ada pesantren namanya Sidogiri, saudara. Itu sudah 290 tahun. Berdiri kokoh jauh sebelum Indonesia merdeka, luar biasa. Dia jaga akidah umat, saudara. Dari Sidogiri itu lahir ulama-ulama besar. Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan punya murid Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya luar biasa. Jangan kaget, pesantren ini benteng umat Islam, benteng Indonesia. Maka banyak orang kalau mau menghancurkan Indonesia, maka caranya bagaimana? Hancurkan dulu bentengnya, yaitu pesantren, saudara. Makanya jangan kaget umat Islam belakangan ini ada upaya sistematis masif untuk menghancurkan pesantren, merusak nama baik pesantren. Itu terjadi. Kita bisa lihat sekarang ada di medsos, kalau ada 1-2 pondok pesantren melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan, beritanya akan diangkat terus-terusan, seolah-olah nih saudara pengen dibikin kesan pesantren itu tempat cabul, pesantren tempat pelecehan seksual, pesantren tempat bully, pesantren tempat feodalisme, perbudakan modern. Diangkat terus seolah-olah semua pesantren. Saya sampai ada ketemu satu perempuan, ibu-ibu. Ini perempuan ini hidup di lingkungan keluarga ulama. Tapi dia ngomong sama saya, Pak Habib, saya takut sekarang mau menukin anak saya pesantren. Kenapa? Karena pesantren tempat cabul. Saya takut anak saya jadi korban cabul. Masya Allah. Seolah-olah wajah pesantren semuanya seperti itu, saudara. Ini nggak main-main, Pak, Bu. Ya, kita nggak pungkiri ada 1-2 yang seperti itu ada. Dan kalau ada yang seperti itu, kita minta supaya dihukum seberat-beratnya, saudara. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kenapa? Karena kalau ada oknum-oknum pesantren yang seperti itu, selain melakukan kejahatan di mata negara, kejahatan di mata agama, dia juga mencoreng nama baik pesantren. Tapi yang seperti itu berapa persen? 0,00000 sekian persen. Pesantren yang bagus lebih banyak, pesantren yang soleh-soleh lebih banyak, pesantren yang sukses mendidik aulia, ulama, solehin, tokoh bangsa lebih banyak. Betul. Kenapa? Seolah-olah itu jadi wajah pesantren. Dan gak sampai di situ, saudara. Kalau kita mau bandingkan, bicara apa? Cabul, pelecehan seksual, penyimpangan seksual, bully, itu di luar pesantren jauh lebih banyak. Di luar pesantren jauh lebih mengerikan, jauh lebih menakutkan. Kenapa yang dituding pesantren? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Karena ada orang-orang yang sadar nggak akan bisa menghancurkan Indonesia kecuali dengan cara menghancurkan pesantren. Dibuat citra buruk pesantren, saudara, supaya masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pesantren. Kalau masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pesantren, maka benteng ini lama-lama akan goyang. Kalau benteng ini akan goyang, mereka akan hancurkan Indonesia, saudara. Makanya saya mau suruhkan umat Islam masyarakat, ayo kita jaga pondok pesantren, kita hidupkan pondok pesantren, dukung pondok pesantren baik secara moral ataupun material. Ini pesantren Nurul Huda, ayo sama-sama kita dukung. Saya ngomong seperti ini bukan berarti pesanan Kiai Rofi ya, bukan. Ini saya ngomong murni dari apa yang saya sampaikan. Dan ini amanat guru saya Profesor Habib Abdullah Baharun untuk menyampaikannya di berbagai tempat, saudara. Jangan main-main. Ayo kita jaga pondok pesantren. Dukung pondok pesantren baik secara moral ataupun material. Anak-anak kita supaya selamat di zaman yang mengerikan ini, masukkan anak kita ke pondok pesantren. Yang penting pesantrennya pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan asal masukin anak ke pesantren. Oh, yang penting kata Habib Hanif anak masukin ke pesantren. Akhirnya dimasukin ke pesantren Az-Zaitun belajar sama Syekh Panji Gumilang, saudara. Jangan pesantren yang dilihat cuma bangunannya doang. Masukin ke pesantren lihat yang penting bangunannya besar. Anak itu makan batu bata emangnya. Bangunan sarana prasarana penting, saya nggak menafikan. Tapi bukan itu pertimbangan nomor satunya. Pertimbangan nomor satu itu bagaimana akidahnya, bagaimana pendidikan akhlaknya, bagaimana syariatnya, bagaimana keistiqomahan muassis dan pada guru-gurunya. Itu yang mesti pertama dilihat. Bangunan nomor sekian.
Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, siap kita hidupkan pondok pesantren? Kurang kompak, kurang semangat, siap jaga pondok pesantren? Siap hidupkan pondok pesantren? Siap jaga pondok pesantren? Siap makmurkan pondok pesantren? Kalau ada yang mau merusak nama baik pesantren, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga para kiai? Siap jaga pondok pesantren?